Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mudah-mudahan kita semuanya ada dalam kesehatan jasmani dan rohani. Dan tentunya kita semuanya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan olehnya. Salawat beserta salam tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita selaku pengikutnya, selaku hambanya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, materi kali ini masih mengenai pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Wabil khusus untuk kelas 10 pada jenjang SLTA, baik itu SMK khususnya. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan tentang senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Kira-kira kalau berbicara senang, itu kita menandakan sangat gembira, seperti halnya kita mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa sekali. Misalkan kita mendapatkan hadiah, misalkan kita mendapatkan prestasi, misalkan kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, atau sesuatu yang sangat bergembira sekali. Kira-kira seperti itu dalam kondisi senang. Nah, adapun pada kesempatan kali ini, senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Nah, sebelum mempelajarinya, ya, bahwa senang menuntut ilmu dan mengamalkannya ini, ya, salah satu pelajaran dalam pendidikan agama Islam budi pekerti, ya, yang dipelajarkan kelas 10. Nah, mengenai menuntut ilmu, kira-kira kalau kita sudah mempunyai ilmu, apalagi ilmunya itu bermanfaat, kira-kira apa yang akan kita rasakan, apa yang akan kita sikap? Kira-kira kalau kita mempunyai ilmu, apalagi ilmunya banyak, apalagi ilmunya bermanfaat, insya Allah di dunia akan mendapatkan kesenangan, keberkahan, dan lain sebagainya. Contoh misalnya seorang dokter, ya, seorang dokter banyak sekali didatangi oleh orang-orang. Kenapa? Karena dokter mempunyai ilmu, ilmunya untuk menyembuhkan penyakit. Atau para ulama, para kiai, bila mana sudah tepat waktunya, misalkan, ya, dalam acara keislaman, misalkan untuk pengajian mingguan, untuk mengisi acara rojaban, untuk mengisi acara maulidan dan lain sebagainya, itu pasti berbondong-bondong orang
menemui kiai ataupun ustadz tersebut. Untuk apa? Untuk mengisi acara dalam acara tersebut. Tidak mungkin orang berbondong-bondong untuk mengisi dalam acara tersebut, ya misalkan mendatangi tukang ojek misalkan, atau mendatangi seorang petani, ya ibaratnya seperti itu. Walaupun misalkan tukang ojek ataupun tukang petani bisa ceramah misalnya, nah tidak mungkin. Karena apa? Kullu syai'in wadhu, setiap perkara itu ada tempatnya, misalkan seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, materi pada kesempatan kali ini adalah senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Kemudian tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa meyakini bahwa menuntut ilmu itu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Siswa dapat memiliki sikap semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman surah At-Taubah 122 dan hadis terkait. Kemudian menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama. Selanjutnya, menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah surah At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Kewajiban menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Wahyu pertama yang diterima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah untuk membaca atau belajar. Nah, dalam surah Al-Alaq ayat 1-5, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Nah, itu adalah surah pertama ataupun wahyu pertama terima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diperintahkan untuk apa? Membaca. Iqra, baca. Kemudian kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan menandakan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Dalam menuntut ilmu, semua memiliki kewajiban dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana dalam dalilnya? Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdillah. Kemudian hukum menuntut ilmu. Nah, hukum menuntut ilmu itu wajib terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama fardu kifayah dan yang kedua adalah fardu ain.
Yang pertama, fardu kifayah. Nah, hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan kafir, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, serta ilmu-ilmu lainnya. Itu adalah hukum menuntut ilmu fardu kifayah. Selanjutnya, yang kedua, fardu ain, yaitu hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dengan segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah dengan segala sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah, dan sebagainya. Nah, jadi hukum menuntut ilmu itu ada dua. Yang pertama fardu kifayah, yang kedua fardu ain. Ya, jangan salah pilih. Selanjutnya, keutamaan orang yang menuntut ilmu. Nah, pertama, keutamaan orang yang menuntut ilmu itu diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam surah Al-Mujadalah, dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ya, jadi orang yang menuntut ilmu itu akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding dengan orang yang malas menuntut ilmu. Selanjutnya, keutamaan orang yang menuntut ilmu yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti, seperti yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat, dan penuntut ilmu adalah pilar Islam, dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Subhanallah. Kalau kita orang yang sedang menuntut ilmu dengan khusyuk, dengan niat yang ikhlas, dengan niatnya yang luar biasa, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu pahala yang besar di hari kiamat nanti. Maka oleh karena itu, ayo bergegas, ya, mumpung masih kita sedang muda, mumpung masih kita masih di kalangan sejak dini. Karena apa? Menuntut ilmu udah tua itu susah. Menuntut ilmu sudah lanjut usia itu susah. Walaupun misalkan nanti pada usianya sudah mencapai misalkan orang tua, karena mungkin tingkatan khusyuknya sudah ada, itu akan susah. Ibaratnya sebuah pohon bambu, kalau bambu tersebut dari waktu kecilnya itu bengkok, kemudian kita luruskan, insya Allah pohon bambu itu tidak akan patah. Kalau pohon bambu itu sudah tua, kita akan meluruskannya, maka pohon bambu itu akan patah. Ibaratnya seperti itu. Oleh karena itu, mari para remaja, remaji, anak muda, dan mudi untuk menuntut ilmu itu yang semangat, menuntut ilmu itu yang istiqomah. Selanjutnya, keutamaan orang yang menuntut ilmu itu merupakan sedekah yang paling utama. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya.
sesama muslim. Nah, ya, nanti keutamaan orang yang menuntut ilmu yang ketiga itu merupakan sedekah yang paling utama. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya. Ibaratnya, ya, kita sudah menguasai ilmu, kemudian kita mengamalkannya, minimal diri sendiri, ya. Setelah diri sendiri bisa, yang paling dekat saudara kita misalkan, ya, saudara kita sudah mengamalkannya, mungkin agak sedikit ke teman dan lain sebagainya. Keutamaan orang yang menuntut ilmu yang keempat lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 orang ahli ibadah. Hadis riwayat At-Tailani. Lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 orang ahli ibadah. Yang kelima, lebih utama dari salat 1000 rakaat. Luar biasa ya orang yang menuntut ilmu ini. Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, kamu pergi mengajarkan ayat dari kitabullah telah baik bagimu daripada salat sunnah 100 derajat, dan pergi mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan baik dilaksanakan atau tidak, itu lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Subhanallah ya. Saking derajatnya ini, keutamaan menuntut ilmu ini luar biasa begitu ya. Karena apa? Ya, menuntut ilmu itu tidak gampang. Menuntut ilmu itu tidak praktis. Menuntut ilmu itu tidak instan. Ya, mungkin ya hambatannya banyak. Ketika mau berangkat sekolah, misalkan ngantuk karena malamnya begadang, atau ketika mau berangkat ke sekolah, ya senangnya bermain, malas, ya, dan lain sebagainya. Yang keenam, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Subhanallah ya. Orang yang menuntut ilmu itu diberikan pahalanya seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Tahu orang yang berjihad di jalan Allah? Ya salah satunya orang yang sedang perang misalkan, ya, untuk agama Allah misalkan. Ibaratnya seperti itu ya. Perang kita melawan hawa nafsu untuk maju berangkat ke sekolah karena ngantuk, kita berangkat paksakan ya, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 7 ya, keutamaan orang yang menuntut ilmu itu adalah dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga ya. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu itu dinaungi oleh para malaikat dengan membawa rahmat dan dimudahkan menuju. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sekumpulan orang yang berkumpulan di suatu rumah dari rumah-rumah masjid Allah Azza wa Jalla, mereka mempelajari kitab Allah dan mengkaji di antara mereka, melainkan malaikat mengelilingi dan menyelubungi mereka dengan rahmat, dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang ada di sisinya. Dan tidaklah seorang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, melainkan Allah memudahkan jalan baginya menuju surga. Luar biasa. Maka bersegeralah, ayo anak-anak muda, para remaja-remaji, santriwa santriat misalkan, siswa-siswi ya, bersemangat untuk menuntut ilmu ya. Kalau kita lihat dari keutamaan ini,
siapa yang gak tertarik begitu ya. Nah, jadi kita sedang menuntut ilmu itu yang istiqomah, salah satunya misalkan dari mulai kita perginya istiqomah ya. Kalau misalkan di sekolah ada ketentuan tata tertib, masuk sekolahnya itu jam 7, maka berangkatlah setengah 7 misalkan. Atau misalkan di dalam kelas ya, tempat duduknya itu paling depan ya, paling depan, seterusnya jangan sampai berubah. Atau misalkan hari Senin depan, hari Selasa di tengah, hari Rabu di paling belakang. Itu dalam sebuah kitab Ta'limut Ta'lim diperjelas atau dijelaskan ya, bahwa malaikat yang membawa rahmat itu akan mencari, wah ini anak hari Senin ada di depan, toh hari Selasa pindah ke belakang, wah saya bawa lagi deh rahmatnya, misalkan seperti itu. Maka istiqomahlah dalam suatu hal tersebut, salah satunya misalnya dalam tempat duduk tersebut. Kecuali ya ada instruksi hal-hal tersebut, misalkan untuk berdiskusi atau dan lain sebagainya, disuruh guru untuk membuat sebuah berbentuk letter U, misalkan tempat duduknya dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, dalil tentang ilmu pengetahuan terdapat dalam surah At-Taubah ayat 122. Ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna yanfiru kaffah. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Falaula nafara min kulli firaqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din walindiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtarun. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga diri. Nah, ini adalah ayat tentang ilmu pengetahuan. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin berangkat ke medan perang apabila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat. Sebagian berangkat ke medan perang, sebagian lagi tekun menuntut ilmu, mendalami ilmu agama Islam supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif serta bermanfaat, serta kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan. Tugas umat Islam adalah untuk mempelajari agamanya serta mengamalkannya dengan baik, kemudian menyampaikan pengetahuan agama itu kepada yang belum mengetahuinya. Tugas-tugas tersebut merupakan tugas umat dan tugas setiap pribadi muslim sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan masing-masing. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan sikap memahami surah At-Taubah ayat 122. Ayat 120. Yang pertama, jadilah orang yang berilmu atau pandai, sehingga dengan ilmu yang dimiliki seorang muslim dapat mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, kebodohan yang ada di lingkungannya dapat terkikis habis dan berubah menjadi masyarakat yang beradab dan memiliki wawasan yang luas. Nah, itu yang pertama yang mencerminkan sikap memahami surah At-Taubah ayat 122. Jadilah orang yang berilmu. Nah, anak-anak sekalian,
ya, belajar yang giat. Kalau misalkan ingin lebih banyak lagi ilmunya, ya, bisa dipergunakan, dimanfaatkan. Kalau punya handphone, cari misalkan di Google, di internet, ya, ilmu yang bermanfaat banyak sekali, ya, silakan. Atau kalau punya waktu yang luas juga, kemudian yang mau mengajarkannya banyak waktu luang, silakan datangi. Ya, ilmunya itu datangnya misalkan dari kiai, ustazah dan lain sebagainya. Sekalipun misalkan tukang ojek, kalau misalkan tukang ojek tersebut banyak ilmunya yang bermanfaat, apalagi mengenai ilmu agama, kenapa tidak kita untuk mendatangi? Kenapa tidak kita untuk mempelajarinya bersama? Yang kedua, jika tidak dapat menjadi orang pandai yang mengajarkan ilmunya kepada umat manusia, jadilah sebagai orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar dan dari orang-orang pandai. Yang ketiga, jika tidak dapat menjadi orang yang belajar, jadilah sebagai orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Setidaknya jika kita mau mendengarkan ilmu pengetahuan, kita dapat mengambil hikmah dari materi yang kita dengar. Nah, tadi yang kedua, jika tidak dapat menjadi orang yang pandai, jadilah sebagai orang yang mau belajar. Yang minimal, kalau orang yang pandai kan harus misalkan rajin membaca, disebutnya kutu buku, ya, atau rajin menghafal, ya, dan lain sebagainya. Bangun tengah malam, kemudian tahajud, melakukan doa dan lain sebagainya, kemudian menghafal dan lain sebagainya. Misalkan itu ciri-ciri orang yang pandai, ya, dia mau menghafal, gitu, dia mau belajar dan rajin, ya, mendatangi gurunya misalnya. Nah, setidaknya kalau tidak mau menjadi orang yang pandai, maka jadilah orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar. Ya, minimal seperti itu, ya. Yang ketiga, kalau tidak menjadi atau tidak mau menjadi orang yang belajar, jadilah sebagai orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Ya, minimal kita mendengarkan, ya, mendengarkan. Yang keempat, perilaku yang mencerminkan sikap memahami dalam surah At-Taubah ayat 122 itu, jika menjadi pendengar juga masih tidak dapat, maka jadilah sebagai orang yang menyukai ilmu pengetahuan. Ya, jangan sinis ataupun bagaimana, ya, minimal kita menyukai ilmu pengetahuan. Kalau tidak mau menjadi orang pandai, kalau tidak mau menjadi orang yang belajar, kemudian tidak mau mendengarkan, maka menyukai ilmu pengetahuan. Yang kelima, janganlah menjadi orang yang kelima, yaitu yang tidak berilmu, tidak belajar, tidak mau mendengarkan, dan tidak menyukai ilmu. Nah, jika di antara kita memilih yang kelima ini, akan menjadi orang yang celaka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita semuanya, ya, anak-anak sekalian, kita termasuk dalam kategori yang pertama. Jadilah orang yang berilmu. Luar biasa, tidak bisa kita mentransfer ilmu kita kepada orang-orang, ya. Tadi saya sudah contohkan, ya, sebagai seorang dokter, dia bisa mengobati ribuan orang, ya. Atau menjadi seorang kiai, seorang ustadz yang mengajarkan ilmu-ilmu luar biasa sekali, ya. Hadis tentang mencari ilmu dan keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, wa inna talabul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta hitan fil bahr. Rawahu Ibnu At-Tabari.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di antara lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Ya, saking wajib ya untuk muslim dan muslimat menuntut ilmu. Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang berilmu akan dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang diperbuat akibat tidak adanya pengetahuan tentang sesuatu. Orang berilmu dengan ilmunya dapat memikirkan untung rugi dalam melakukan sesuatu, sehingga ilmu merupakan kewajiban dan menjadi kebutuhan pokok orang